Halo, selamat datang di UEP tutorial dalam membangun Generate Excel Report from Database Automation. Di sini kita menggunakan UEP Studio dengan skenario sebagai berikut. Kita memiliki beberapa data pada database, yaitu pertama, purchase order dengan informasi purchase number, purchase date, purchase amount, currency, dan nama supplier. Selanjutnya, table sales order, di mana di dalamnya terdapat sales number, sales date, sales amount, currency, dan customer name. Dan terakhir adalah table exchange rate, di dalamnya terdapat informasi currency, effective date, dan exchange rate. Dari ketiga tabel tadi akan kita proses. Untuk tabel PO dan SO kita tambahkan kolom IDR amount atau amount dalam rupiah yang didapat dengan menghitung nilai purchase order atau sales order dikalikan dengan kurs saat itu. Selanjutnya, data ini akan kita simpan ke dalam Excel. Baik, langsung saja kita buka UiPath Studio untuk memulai pembuatan workflow. Kita buat project baru dengan nama Demo Excel Report from Database. Sebelum kita menambahkan activity apapun, kita perlu menambahkan dua buah package. Yang pertama adalah database activities yang digunakan untuk melakukan koneksi ke database atau mengakses database. Kita klik install, lalu save. Selanjutnya, package kedua dengan nama balareva.excel. Ini kita gunakan untuk memformat sel pada file Excel yang akan kita buat. Klik install, lalu save. Activity pertama yang akan kita tambahkan adalah database connect. Lalu kita tentukan database yang akan kita akses. Kita akan menggunakan SQL Server. Dengan nama database Exim. Selanjutnya, koneksi ini akan kita beri nama DB Connection. Untuk sequence utama ini, kita rename menjadi main sequence. Lalu kita buka tab variable. Di sini kita akan membuat 3 variabel untuk nama dari masing-masing sheet yang akan kita buat. Yang pertama yaitu sheet PO dengan value PO. Selanjutnya sheet SO dengan nama SO. Terakhir sheet exchange rate dengan nama exchange. Tutup kembali. Setelah ini kita akan membuat 3 buah proses yang mirip, yaitu pertama untuk mendapatkan data PO, kedua data SO, dan terakhir adalah data exchange rate. Untuk itu, agar lebih rapi, kita tambahkan activity sequence sebagai grouping untuk masing-masing activity. Yang pertama kita beri nama get PO data. Di sini akan berisi aktivitas untuk mendapatkan data PO dari database. Selanjutnya kita tambahkan activity execute query. Kita tentukan koneksinya. Koneksi ini kita pilih koneksi database yang tadi telah kita buat. Dan untuk query-nya adalah exec p get report PO. Dan untuk output data table-nya kita beri nama dtpo. Kita buka kembali tab variabel. Lalu kita buat beberapa variabel, yaitu IPO dengan tipe data int untuk menyimpan informasi dari jumlah baris data table PO. Lalu ISO juga dengan tipe data integer untuk menyimpan informasi jumlah baris dari data table SO. Lalu iRate sama dengan tipe data integer untuk menyimpan informasi dari total baris data table exchange rate. Lalu amount PO untuk menyimpan informasi total dari amount PO dalam currency aslinya. Lalu amount PO IDR untuk menyimpan total amount PO dalam currency
rupiah. Lalu amount SO untuk menyimpan total amount SO dalam currency aslinya. Lalu amount SO IDR untuk menyimpan informasi total amount SO dalam currency rupiah. Tutup kembali. Selanjutnya kita tambahkan activity multiple assign. Yang pertama adalah IPO dengan nilai selanjutnya amount PO dengan nilai, lalu amount PO IDR dengan nilai. Sampai di sini proses untuk get PO data telah selesai. Selanjutnya kita lakukan proses yang sama persis dengan get PO data ini, hanya saja kali ini terhadap SO. Untuk outputnya kita set dengan dt SO. Selanjutnya multiple assign. Lalu amount SO. Selanjutnya amount SO IDR. Ya, sampai di sini proses untuk get SO data telah selesai. Terakhir, kita lakukan proses yang hampir sama, yaitu untuk mendapatkan data exchange rate. Untuk output data table kita beri nama dt rate. Lalu kita tambahkan activity assign. Sebelumnya kita ubah dulu scope dari variabel dt rate ini menjadi main sequence. Begitu juga dengan DTSO. Selanjutnya kita tambahkan activity Excel application scope. Lalu untuk file kita beri nama output path. Lalu kita buka tab variabel. Untuk output path di UEPath demo generate Excel report from database /report.xlsx. Tutup kembali. Selanjutnya tambahkan activity write cell. Untuk nama sheet kita gunakan sheet PO dengan nilai
purchase order sebagai judul. Selanjutnya, tambahkan activity write range. Masih dengan sheet yang sama, sheet PO. Kali ini data kita mulai dari A4 dengan data table yaitu DT PO. Lalu untuk opsi add headers kita centang. Selanjutnya activity write cell kembali. Untuk lokasi selnya adalah C3 dengan nilai amount PO. Activity write cell kembali. Pada sel E3 dengan nilai amount PO IDR. Agar lebih rapi, kita tambahkan activity sequence sebagai grouping. Write PO. Kita masukkan semua ke dalam sequence ini. Selanjutnya, sekali lagi, kita lakukan proses sama persis dengan grup write PO ini, hanya saja kali ini terhadap SO. Selesai untuk SO. Yang terakhir adalah aktivitas untuk write exchange rate. Selanjutnya, kita tambahkan sequence baru untuk memformat data yang ada pada Excel menjadi sebuah table. Di sini kita grouping kembali untuk masing-masing sheet. Selanjutnya, kita tambahkan activity change cell type untuk mengubah format cell pada file Excel. Kita tentukan lokasi filenya. Di sini kita akan mengubah format dari kolom tanggal
dengan format dd tambahkan cell type kembali. Kali ini untuk kolom amount dengan format tambahkan kembali. Untuk kolom amount IDR dengan format selanjutnya ulangi proses format cell untuk sheet SO. Selanjutnya, lakukan kembali untuk sheet exchange rate. Selanjutnya, kita kembali ke aktivitas di atas untuk memformat data pada tiap sheet menjadi data table. Yang pertama, pada aktivitas spread PO, di sini kita tambahkan activity create table. Pilih nama sheet. Selanjutnya untuk range, kita isi nama table purchase order. Selanjutnya, pada sheet SO, create table. Dengan nama sales order. Ya, setelah ini kita kembali ke bagian paling bawah, lalu kita tambahkan activity terakhir, yaitu start proses
untuk membuka file Excel yang baru kita generate. Ya, sampai di sini proses pembuatan workflow telah selesai. Selanjutnya, kita jalankan untuk melihat hasilnya. Ya, di sini kita lihat hasilnya. Ada exchange rate, SO, di mana ini adalah merupakan total atau summary dari kolom sales amount. Sedangkan ini sales amount IDR. Kita lihat pada PO. Ini juga merupakan summary atau total dari kolom purchase amount. Dan ini adalah purchase amount IDR. Di sini bisa kita lihat bahwa pembuatan workflow kita telah selesai dan berhasil dijalankan. Terima kasih telah menonton video tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.